Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan kita di MK Hadis Hakam 2 ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A dan B. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan ke-13 pada MK Hadis Hakam 2 yang alhamdulillah pertemuan ini sudah memasuki materi minggu lalu ya, sudah masuk materi kelima dan minggu lalu sudah hafalan di kelas ya. Saya melihat kalian hafalannya agak gimana gitu ya, agak unik. Ada yang hafal, ada yang rada-rada. Padahal kalau di online itu saya lihat hafalnya lancar. Jadi agak sedikit curiga saya ini kalau kalian tuh hafalannya bagus di online, tapi ketika ketemu di kelas hafalannya agak gimana-gimana gitu. Jadi curiga saya, jangan-jangan kalian aduh gimana. Ya, sudahlah. Tolong ini jadi evaluasi buat kalian mahasiswa baik di A dan B ya sama itu. Jadi harus dievaluasi. Mungkin kekurangannya di sisi ini. Jadi ya harus diperbaiki. Kekurangan itu harus diperbaiki, bukan dibiarkan. Hafalan kalian tuh banyak yang harus diperbaiki. Saya kadang mau dengar suara an abi dan segala macam. Saya sebenarnya sudah mau menganggap ini salah, tapi ya sudahlah biarin teruskan. Ya saya biarkan. Kadang itu apa cara saya untuk darah biarin aja walaupun itu salah. Tapi kadang ada juga yang saya perbaiki, saya paksakan. Saya harus bisa memperbaiki ini. Saya harus bisa mengingatkan ini. Saya harus bisa mengevaluasi ini langsung ke mahasiswanya. Kadang gitu saya. Jadi ini sebagai pertanda sebenarnya belum semuanya bisa hafalan dengan baik dan benar. Ya, banyak itu saya lihat di A maupun B. Tapi ya sudahlah, semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Itu yang penting. Masalah hari ini tidak hafal tidak apa-apa. Tapi nanti di waktu-waktu yang akan datang, saya berharap hafalannya sudah bagus dan bahkan kalian kuasai materinya. Kalian hafal dan ingat baik-baik isi dari hadis itu. Itu yang penting. Bukan hari ini, tapi masa depan. Oke? Saya harapkan itu jadi pemicu dan pemacu kalian untuk maju lebih baik lagi. Oke, baik. Saya informasikan kepada kalian mahasiswa HKIA dan B bahwa hari ini adalah hari yang secara khusus saya sengaja mempercepat materi yang disampaikan. Oke, saya tunjukkan RPS-nya dulu ya. Saya tampilkan RPS-nya dulu. Nih. Nah, belum muncul. Nah, ini dia ya. Perhatikan di pertemuan ke-13 ini. Saya akan menyampaikan materi hadis tentang hulu dan iddah. Hulu dan iddah. Harusnya ini dua yang terpisah. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi saya jadikan satu. Harusnya kalau normalnya materi hadis hulu dan iddah itu terpisah.
Jadi saya bahas dulu hulu, habis itu hafalan, baru kemudian ida, baru kemudian hafalan. Harusnya normalnya begitu. Tapi karena waktu yang terbatas, mepetnya waktu dengan UAS, maka saya buat kebijakan. Dah ini saya pisahkan aja dah. Saya apa namanya? Saya bedakan. Saya apa namanya? Saya jadikan satu. Saya jadikan satu. Tapi tidak apa-apa. Tapi kemudian juga ada informasi bahwa UAS ini akan dilaksanakan sekitar tanggal 11. Sekitar tanggal 11. Sehingga akhirnya saya juga kerepotan ini. Gimana nih waktunya tinggal mepet. Tinggal 2 minggu lagi. 3 minggu sudah UAS. Padahal saya masih punya 3 pertemuan lagi harus diselesaikan. Maka dari itu, ya udahlah saya buat kebijakan. Saya buat policy untuk kali ini saya langsung rapel jadi 3 materi. 1 hadis hulu dan idah yang sudah dijadikan 1 tadi, dan berikutnya adalah hadis tentang waris, ya. Hadis tentang waris. Ini juga dijadikan 1. Jadi pertemuan 15 materinya langsung saya sampaikan hari ini. Dan nanti untuk kebijakan mengenai hafalan nanti akan saya sampaikan pada bagian terakhir nanti ya akan saya sampaikan. Dan saya akan sebutkan hadis mana saja yang harus dihafalkan sekalian. Jadi itu ya informasi dari saya untuk pertemuan hari ini. Jadi langsung saya rapel dari 3 materi langsung saya jadikan 1, saya rapel jadi 1 disampaikan pada hari ini. Oke, baik. Kita akan mulai pada materi yang ke-6, yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hulu. Oke. Bentar, saya akan tampilkan hadisnya. Modulnya akan saya tunjukkan. Ya. Ya. Ini ya, saya share. Ya, ini dia ya, hadis 60, materi ke-6. Hadisnya saya lihatkan ada 1, 2, 3, dan oh ya, cuma 3 aja. Cuma 3 saja. Pertama hadis riwayat Ibnu Abbas, kemudian kedua hadis riwayat Ibnu Abbas juga, dan yang ketiga hadis riwayat Abu Zubair. Oke, baik. Yang pertama kita bahas dulu hadis tentang hulu. Yang pertama. Ani bin Abbasin qala ja'at imra'atu Thabit bin Qaisin bin Syammasin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbilil hadiqata wa talliqaha tatliqatan rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas Ja'at imra'atu Thabit bin Qais bin Syammas ila Rasulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang istri Sabit bin Qais bin Syammas menghadap Rasulullah. Kemudian setelah di hadapan Rasul, beliau si istrinya Sabit ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin." Saya tidak mencela alaihi kepada Sabit fi khuluqin wala dinin tentang akhlak dan agamanya.
Jadi saya datang ini Rasulullah, saya mau laporkan ya Rasulullah. Saya mencoba untuk realistis Rasulullah gitu kalau bahasa sekarang ya. Saya tidak mau mengejek, tidak mau menghina Sabit bin Qais. Akhlaknya baik, agamanya juga taat. Tetapi aku akrahul kufra fil Islam. Saya tidak suka bersikap kufur atau tidak suka menyia-nyiakan nikmat fil Islam dalam Islam. Saya tidak mau mengejek-ngejek dari Sabit atau suami saya. Tapi saya tidak mau kufur ya Rasulullah. Saya tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak menikmati, tidak mensyukuri nikmat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kedapatan didatangi oleh istrinya Sabit yang melaporkan perangai jeleknya. Akhlaknya dan agamanya bagus, tapi sifat dia sebagai suami itu tidak baik. Cenderung mengabaikan kewajiban suami. Hak istri tidak tersampaikan gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Istrinya Sabit minta gimana caranya aku ini mengakhiri hubungan pernikahanku dengan Sabit. Maka kemudian Nabi bersabda, "Fataruddina alaihi hadiqatahu." Apakah kamu Fataruddina akan mengembalikan alaihi kepada Sabit hadiqatahu akan kebun yang pernah diberikan Sabit kepadamu? Faqalat na'am. Ya, ya, saya mau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi memanggil Sabit dan dia berkata dan Nabi bersabda, "Akbilil hadiqat hai Sabit, terimalah kembali kebun yang pernah kau berikan kepada istrimu, wa talliqha dan talaklah dia tatliqatan satu kali talak." Jadi asal muasal atau asbabul wurudil hadis hukumnya khulu itu berawal dari laporan istrinya Sabit bin Qais yang melaporkan bahwa suaminya Sabit bin Qais ini telah melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai suami. Sehingga akhirnya istrinya Madul wadul atau lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin mengakhiri perkawinan saya. Saya sudah tidak kuat ya Rasulullah. Saya ingin tetap bisa ibadah dengan khusyuk, tapi suami saya tidak benar. Saya ingin mengakhiri hubungan saya dengan suami saya." Terus Nabi memberikan solusi nih. Kamu mau gak mengembalikan kebun yang pernah jadikan mahar suamimu kepada kamu? Ya mau, yang penting saya hidupnya tenang. Ya sudah. Maka Nabi memanggil Sabit bin Qais dan dikatakan, kamu terbukti telah melakukan kesalahan kepada istrimu sehingga istrimu menderita dan dia minta cerai. Sudah, sekarang sudah lakukan saja. Itu namanya khulu dan apa namanya? Kamu harus menerima mahar yang pernah diberikan oleh kamu kepada istrimu dan dikembalikan sekarang. Dan itu adalah iwat, ya. Itu tebusannya. Kamu mau menceraikan, maka akan mendapatkan tebusan, uang tebusan atau biaya tebusan dengan bentuk mahar yang pernah kau berikan dikembalikan kepadamu. Jadi artinya inilah awal mula terjadinya khulu. Khulu itu salah satu cara mengakhiri perkawinan selain talak ya. Karena talak itu adalah hak suami. Tapi istri juga punya hak, punya kesempatan untuk melakukan upaya mengakhiri perkawinan. Dengan cara khulu ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sebab musabab awalnya terjadi khulu, yaitu ketika seorang istri dari Sabit bin Qais mengadukan perilaku Sabit kepada Rasul dan kemudian Rasul memerintahkan agar mengembalikan mahar yang pernah diberikan Sabit kepada istrinya dan itulah yang menjadi iwat atau kompensasi dari terjadinya khulu. Jadi khulu itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi
harus ada ketentuan bahwa harus ada iwat, harus ada uang tebusan atau ada kompensasi yang diberikan oleh suami, yang diberikan oleh istri kepada suami dalam ukuran setara dengan mahar. Itu hadis pertama ya tentang khulu. Kedua, An Ibni Abbasin annam ra'ata Sabit bin Qaisin ikhtala'at min zawjiha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha Nabiyyu an ta'tadda bi haidatin. Ini sama ya. Sama seperti tadi kisahnya. Sabit bin Qais akhirnya menjatuhkan khulu atau memberikan khulu kepada istrinya dengan bentuk atau dengan kompensasi yang diterima oleh Sabit berupa pengembalian tanah kebon dan istri yang ditalak itu statusnya menjadi talak bain sugro, talak satu ya, talak satu atau hitungannya roj'i tapi talak bain sugro. Nah, kemudian masa iddahnya adalah 1 kali haid. Itu dia. Tapi kalau sudah hamil gimana? Ya, tunggu sampai melahirkan. Nah, ini hadis yang berkenaan juga dengan hulu. Dan yang terakhir hadis riwayat Abu Zubair. Ini juga masih kisah tentang Sabit bin Qais sama Ali Abi Zubair dari Abi Zubair anna Sabita bin Qais bin Syammas kanat indahu bintu Abdillah bin Ubay ibna Salul wa kana asdaqaha hadiqatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taka qalat na'am wa ziyadatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ziyadah fala walakin hadiqatuhu qalat na'am fa'akhadhaha lahu wa khalla sabilaha falamma balagha dzalika Sabita bin Qaisin faqala qad qabiltu qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Daruqutni. Dari Abu Zubair bahwasanya anna Sabita bin Qais bin Syammas bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas kanat indahu bintu Abdillah bin Ubay ibn Salul. Sabit bin Qais ini beristri tadi, istrinya Sabit itu ternyata anak perempuannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tanpa disebutkan namanya ini, cuma istrinya yang melaporkan kepada Rasul itu istrinya adalah anak perempuannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika mereka menikah, istrinya diberi mahar atau sidak berupa kebun, tanah kebun. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya, Ataruddina alaihi hadiqatahu allati a'taka, apakah kamu mau mengembalikan mahar yang pernah diberikan kepadamu? Kata istrinya, ya, kalau perlu saya tambahkan. Wa na'am wa ziyadah. Ya, dan kalau perlu saya tambahkan. Mungkin karena saking keselnya ya, sudah saking jengkelnya dengan urusan rumah tangga dengan dengan Sabit ini, dia sampai ngomong, saya akan mau kembalikan, bahkan kalau perlu saya kasih tambahan, saya kasih bonus nih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bersabda, amaziyadah fala ada usah. Yang tambah itu tidak usah. Yang penting, walakin hadi kotahu, cukup kebunnya saja. Qalat na'am, ya siap Rasulullah. Fa'akhadalahu wa khalla sabila. Maka kemudian diambillah kebun itu, kembalikan kepada Sabit bin Qais. Wa khalla sabilaha. Dan dia lepas sabilaha kepada sabilaha ikatannya. Jadi artinya apa? Udah cerai. Falamma balagha zalika sabni wa falamma balagha zalika Sabita bin Qaisin, ketika sampai berita itu kepada Sabit bin Qais, faqala, maka berkata Sabit, qad qabiltu qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya terima keputusan dari Rasulullah. Jadi Sabit ya udah setuju saja.
melihat keputusan Nabi yang akhirnya memutuskan menerima khulu istrinya. Nah, itulah hadis yang berkaitan dengan khulu, hadis materi ke-6. Berikutnya hadis materi ke-7 yang berhubungan dengan iddah. Kita lihat. Ini dia. Oke. Iddah ya. Hadisnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Perhatikan. Hadis yang pertama an Ummi Salamata dari Ummu Salamah. Anna mra'atan min Aslam, bahwasanya seorang perempuan dari Bani Aslam yuqalu lahu Subai'ah. Ada yang mengatakan namanya itu Subai'ah. Perempuan dari Aslam tadi. Kanat tahta zaujiha fatuwfiya anha. Dia suaminya baru saja meninggal. Wahiyahubla, sedangkan dia sedang hamil. Jadi suaminya meninggal, Subai'ah ini meninggal suaminya dan dia masih hamil, masih mengandung. Fakhotobaha Abu Sanabil, maka kemudian seorang laki-laki bernama Abu Sanabil bin Ba'kat itu melamar dia. Fa'abat antang kihahu, tapi ditolak oleh Subai'ah, lamaran dari Sanabil, Abu Sanabil bin Ba'kat. Faqala, maka si Abu Sanabil ini berkata, wallahi demi Allah, ma yaslu antangkihi hatta ta'tadda akhiral ajalaini. Demi Allah, ma yasluhu, tidak ada yang baik antangkihi, kamu nikah dengan orang lain hatta ta'tadda, sampai engkau beriddah akhirul ajalaini, dengan masa akhir iddah yang panjang. 2 iddah yang panjang. Maksudnya dia bersumpah, pokoknya kamu kalau setelah kamu menolak saya sumpahi kamu. Demi Allah, kamu tidak akan pernah menikah dengan laki-laki dengan masa 2 kali iddah. 2 kali iddah berapa ya? Sekitar hampir setengah tahun, bayangkan. 8 bulan kurang lebih. Ya hampir 1 tahun lah, bukan setengah tahun. Hampir 1 tahun. Karena kamu menolak saya, kata Abu Sanabil. Saya sumpahi kamu. Famakastu qariban min asyri layalin. Maka saya menjalani masa iddah itu kurang lebih min asyri layalin, dari 10 malam. Ya kan, mungkin dia hamilnya sudah besar ya, sudah berapa bulan. Jadi sudah tinggal menunggu waktunya. Jadi dia sebenarnya secara normal tidak mengikuti omongan dari Abu Sanabil bin Bakar. Karena apa? Dia bentar lagi hamil, bentar lagi melahirkan ya. Hal indahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya kalau dalam keadaan mengandung atau dalam keadaan hamil, maka indahnya sampai dia lahir. Jadi kurang lebih 10 malam lagi. Jadi sudah mendekati hari H melahirkan. Sumajat an-nabiyya, kemudian datanglah si Subai'ah ini kepada Nabi, faqala, dan ditanyakan mengenai yang benar gimana? Apakah benar saya ini disumpahi? Apakah saya ini harus menjalani masa iddahnya itu sampai 8 bulan, 4 kali masa haid? Atau cukup sampai melahirkan saja? Apakah ini menjadi pertanda hukum iddah saya itu harus seperti itu atau tidak ya Rasulullah?
Maka Nabi menjawab pertanyaan dari Subaya, angkihi, nikahlah sudah kamu, udah. Kalau kamu sudah lahir sekarang, sudah hamil dan lahir, udah idahnya cukup sampai melahirkan. Selesai. Udah, enggak usah ikuti omongan sumpahannya Abu Sanadu seperti itu, tidak baik. Yang penting kamu nikah setelah ini. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa iddah perempuan hamil yang meninggal suaminya itu selama kehamilan dan sampai melahirkan, itu sudah masa iddahnya. Tidak cukup, tidak perlu sampai mengikuti omongan sumpahnya Abu Sanabil tadi. Berikutnya dari Ummu Salamah, an Ummi Salamata anna imra'atan tuwfiya zawjuha fa khafu ala ayniha fa atun nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanuhu fil kuhli fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kanat ihdakunna takunu fi syarri baitiha fi ahlasiha au fi syarri ahlasiha fi baitiha haulan fa idza marra kalbun ramat bi ba'ratin fala ala arba'ata asyurin wa asyran. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah anna mar'atan, seorang perempuan, tuwfiya zauja, meninggal suaminya. Ada seorang perempuan suaminya meninggal. Fakhafu, maka dia khawatir, si perempuan ini khawatir ala ainiha, atas kondisi matanya. Matanya sedang mengalami masalah atau mungkin sedang tidak nyaman ketika dia melihat. Fa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Rasul, fasta'danuhu fil kuhli, dan mereka meminta izin Rasul agar bisa menggunakan celak. Celak ya, atau sifat kalau bahasa Sundanya ya. Kasih warna hitam di bagian mata. Mereka berharap dengan celak ini atau dengan sifat ini bisa membantu meringankan kendala dalam penglihatan dia dalam matanya. Mungkin bisa mengobati apa gitu ya celaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul bersabda, qad kanat ihdakunna, qad kanat, sungguh ada, ihdakunna, di antara kalian semuanya itu, takunu fi syarri baitiha fi ahlasiha, berada di tempat yang paling buruk di rumahnya, fi ahlasiha, dan paling pengap, fi ahlasiha, dan yang paling pengap, paling sumpek, au fi syarri ahlasiha fi baitiha, atau di tempat yang paling apa, paling kotor, paling jelek, paling tidak nyaman di rumahnya, haulan, selama 1 tahun. Fa'idza marra kalbun ramat bi ba'ratin, jika ada seekor anjing yang sedang berjalan, ramat bi ba'ratin, maka dilemparlah anjing itu dengan kotoran. Fala, maka jangan. Artinya apa? Jangan itu jangan menggunakan celak. Selama berapa lama? Arba'ata asyhurin wa asyran, selama 4 bulan 10 hari. Jadi hadis ini menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menggunakan celak selama dia menjalani masa iddah. Ada larangan. Tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus, berhias tidak boleh. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, terutama ya mereka yang menjadi masa iddah, baik iddah wafat ataupun iddah cerai. Itu ketentuannya. Tapi bagaimana Pak jika kondisinya berbeda seperti saat ini? Sekarang di era modern, di era di mana perempuan juga melakukan aktivitas di luar rumah, misalnya bekerja sebagai pekerja
eksekutif, misalnya bekerja di perusahaan, atau mungkin bekerja di pabrik sebagai buruh. Bagaimana itu? Kewajiban untuk hadir dan bekerja di tempat kerja sedangkan dia menjadi masa idah. Maka di situ ada kebijakan, ada cara, ada aturan yang bisa memudahkan. Mungkin kalau seperti itu bisa dibuatkan kedaruratan, aspek kedaruratan. Sabda Nabi mungkin bisa digunakan di waktu yang berbeda, situasi yang berbeda. Kalau zaman dulu kan perempuan tidak bekerja, ada di rumah, maka kewajiban itu menjadi gampang. Tapi kalau kondisi sekarang, di mana kebutuhan sudah berbeda, maka mungkin saja bisa tidak diterapkan itu. Oke, itu semua kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang mungkin bisa, ya silahkan. Dan mungkin saja penerapannya, kalau misalnya bercela dengan tujuan untuk berhias, dengan tanpa bercela pun apakah bisa kelihatan rapi? Maka menurut saya kerapian itu cukup bisa digunakan. Jadi kalau larangan-larangan misalnya bercela, apakah itu termasuk dari berhias? Kalau dianggap sebagai berhias dan menimbulkan daya tarik lawan jenis, ya dilarang. Tapi kalau bercela itu justru untuk misalnya, mungkin ada ya di tempat tertentu yang menganggap bahwa cela itu bagian dari pengobatan. Kalau dianggap sebagai pengobatan, maka tidak masalah. Aspek daruratnya bisa diterapkan. Nah, kalau bercela bisa membuat mata menjadi lebih kuat misalnya, atau bisa lebih membuka. Kebetulan penyakitnya itu berhubungan dengan apa? Ada beleannya ya, atau misalnya ada sakit di kelopak mata. Kalau dicelai ya agak mendingan. Nah, kalau memang bisa membuat sembuh penyakit mata, ya tidak apa-apa. Jadi itu ya larangan Nabi ketika melihat perempuan yang sedang menjalani masa idah itu antara lain bercela, kemudian berhias-hias, ataupun berwangi-wangian, ataupun menggunakan pakaian yang baik dan bisa menimbulkan daya tarik lawan jenis. Itu larangan-larangan Nabi. Dan ini masih relevan ya. Masih relevan di sekarang. Yang tidak relevan mungkin kalau dalam kondisi tertentu, misalnya masih larangan keluar dari rumah, itu mungkin bisa istilahnya itu bisa direaktualisasikan lagi, bisa diterjemah, dibaca kembali situasinya. Kalau memang kebutuhan sekarang itu mengharuskan tetap berangkat keluar rumah karena sudah merupakan profesinya sebagai wanita karir atau mungkin wanita pekerja pabrik, ya tidak apa-apa. Tapi usahakan jangan menimbulkan daya tarik lawan jenis karena dia sedang terlarang untuk didekati oleh laki-laki lain. Misalnya larangan iddah itu tidak boleh menikah. Nah itu tidak boleh. Kalau mendekati misalnya mendekati untuk pacaran ya tidak boleh karena bagian dari proses perkawinan. Jadi itu ya larangan yang atau hadis yang kedua terkait iddah. Dan yang terakhir ini hadis riwayat Ummi Atiyah. An Ummi Atiyah qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fauqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashran wala naktahil wala nutayyibu wala nalbasu thawban masbughan illa thawba asbin wa qad rakhasa lana 'inda tuhri idza ghtasalat ihdana min mahidiha fi nubzatin min kusti azfarin wa kunna nunha min itba'il janaizi rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummi Atiyah qalat berkata Ummi Atiyah, kunna nunha kita dilarang an nuhidda dilarang untuk berihdad atau berkabung ala mayyitin atas
kematian seseorang atau jenazah seseorang, terutama itu kerabat dekatnya, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Dilarang berkabung lebih dari 3 hari. Ya maksimal 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali boleh atau kecuali boleh lebih dari 3 hari bagi suaminya yang meninggal. Berapa hari? Arba'ata asyurin wa asran. Jadi ihdat itu dilakukan bagi suami yang meninggal, istrinya boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, selama berkabung itu kita tidak boleh naktahil atau tidak boleh bercela. Tidak boleh bercela. Wala nutayyibu, dan tidak boleh berwangi-wangian. Wala nalbasu, dan tidak boleh menggunakan pakaian sauban masbugon, pakaian yang dicelup. Maksudnya apa? Ya, pakaian yang bagus. Kalau zaman dulu, zaman Rasul, pakaian bagus itu pakaian yang dimasukkan ke dalam celupan sehingga membuat pakaian itu setelah diangkat menjadi bagus, harum dan licin. Tidak boleh bagi perempuan yang sedang menjalin masa iddah dan ihdat atau masa kabung. Illa sauba asbin, kecuali pakaian surban. Kalau surban dipakai untuk menutupi muka, pakai untuk menutupi badan, tidak apa-apa. Ya sekedar pakaian biasa. Waqad rakhasa lana 'inda tuhri, dan kita diberikan rukhsah, diberikan dispensasi, dibolehkan inda tuhri, ketika ingin bersuci, apa? Idza tasalat ihdana, kami mandi, idza tasalat, jika mandi ihdana mimma dia, mandi setelah haid, boleh finum zatin mingkusti adfarin, memakai sedikit dupa atau sedikit menyan ya, kemenyan. Itu wangi-wangian yang aromanya khusus, tapi bukan untuk menjadi daya tarik. Bukan pakaian, bukan wangi-wangian yang harum, tapi ini kemenyan, dupa atau apalah istilahnya. Pokoknya aromanya berbeda. Ya mungkin kalau kalian pernah mencium bau menyan ya seperti itulah. Itu kan bukan daya tarik kecantikan ya, tapi ya sekedar harum-harum biasa. Itu boleh, rukhsahnya di situ. Kalau kita sedang haid atau perempuannya sedang haid, kemudian mau suci, mandi, nah boleh berwangi-wangian tapi yang berbentuk kemenyan atau dupa. Bukan pakai wangi-wangian yang pakai parfum yang harum dan segala macam. Wakunna nunha, dan juga kami dilarang min itba'il janaizi, dilarang untuk mengikuti jenazah. Maksudnya apa? Ya maksudnya dilarang untuk datang ke makbarah, kuburan, untuk menemani pemakaman jenazah. Tidak boleh. Dilarang. Nah itulah 3 hadis yang berkaitan dengan ihdat dan iddah. Ya. Dan yang terakhir hadis materi ke-8 yaitu tentang waris. Ini dia. Oke. Hadisnya ada berapa? Ada 3. Pertama hadis riwayat Ibrahim bin Mundir al-Hizami dan Abu Hurairah. Kemudian hadis riwayat Abdullah bin Qusaid, Abu Hurairah. Dan yang ketiga hadis riwayat Usamah bin Zaid dari Abu Asim. Ada 3 juga. Baik, yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Haddatsana Ibrahim bin Mundir al-Hizami. Haddatsana Hafs bin Umar ibni Abil Itaf. Haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah taqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa
wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, rawahu Ibnu Majah. Dari Ibrahim bin Munzir Hizami menceritakan kepada Hafs bin Umar mendapatkannya dari Abu Zinad mendapatkannya dari A'ras mendapatkan dari Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'lamu, belajarlah kalian al-faraido, ilmu faraid, atau ilmu pembagian harta waris. Wa alimuha, kemudian ajarilah kepada orang-orang lain. Ajarilah. Fa innahu, maka sesungguhnya faraid adalah nisful ilmi, separuhnya ilmu. Besar sekali. Separuhnya ilmu, sebanding dengan separuhnya ilmu. Wahwa, dan ilmu faraid itu yunsa, akan dilupakan. Ajari, karena ilmunya akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid ini akan menjadi awal mula dicabutnya ilmu min ummati, dari umatku. Jadi kata Nabi, sabda Rasul, ajarilah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Sebab ilmu ini adalah separuhnya ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang akan dilupakan, dan otomatis ilmu ini akan menjadi ilmu pertama yang akan dicabut dari umat. Jadi hadis ini menjelaskan mengenai anjuran agar belajar ilmu faraid, dan ini akan menjadi sinyalemen Rasul bahwa ilmu faraid akan menjadi ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah dari umatku. Kenapa? Ya wajar. Ilmu faraid ini semakin lama semakin hilang. Kenapa? Akan terhapus dengan kesepakatan. Karena ilmu faraid ini kan sebenarnya hanya dipakai ketika konflik terjadi di antara anggota keluarga yang merasa sebagai ahli waris. Yang perempuan, saya kok dapat dikit, saya pinginnya banyak. Yang laki-laki bilang, nggak boleh, nggak bisa begitu dong. Harus begini. Laki-laki harus dapat lebih besar daripada perempuan. Konflik lah. Maka ilmu faraid itu akan menjembatani umat Islam dalam membagi pusaka yang menjadi warisan dari orang tua yang meninggal. Kalau misalnya di antara umat ini sudah sepakat, ada apa dah, sepakat dibagi separuh-separuh, tidak masalah. Islam tidak mempermasalahkan. Dan ini semakin lama semakin banyak umat ini yang sepakat. Udahlah, kita sepakat saja. Kita bagi rata. Nggak usah pakai aturan-aturan yang ada seperti di faraid. Nggak usah, nggak apa-apa. Maka ini lama-lama ilmu faraid akan dicabut oleh Allah. Wajar. Beda dengan akidah, beda dengan ajaran tentang fikih zakat, fikih wakaf, fikih ibadah, fikih perkawinan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah settle, sudah sangat mapan dan tidak bisa diubah. Tapi kalau faraid masih bisa diubah, masih bisa digunakan cara lain. Yaitu apa? Dengan kesepakatan di antara anggota ahli waris tadi. Nah, itu ya hadis yang pertama tentang keutamaan ilmu faraid. Berikutnya hadis kedua. Haddatsana Husain bin Mu'azin, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Muhammad yakni Ibnu Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusaitin an Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Rasul, idastahallal mauludu wurrisa. Jika ada anak yang lahir menangis, istahalla menangis, al mauludu anak yang baru lahir, menangis anak yang baru lahir, wurrisa maka dia mendapatkan waris.
Artinya bapaknya misalnya meninggal di jam 10. Hampir bersamaan waktunya, misalnya jam 11 atau jam 10 lebih 20. Ada anak yang baru lahir dari rahim istrinya misalnya. Itu berhak otomatis mendapatkan hak waris juga. Meskipun bapaknya baru saja meninggal. Jadi bukan berarti tidak dihitung, ya harus dihitung itu. Itu aturan mengenai hak waris bagi anak yang baru lahir. Dan yang terakhir hadis ketiga. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraijin an Ibni Syihabin an Ali bin Husainin an Amr bin Usmana an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Asim, dari Jurais, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain bin Umar, Ali bin Husain, dari Umar, Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafiro, tidak berhak mewarisi orang muslim kepada orang kafir. Dan sebaliknya juga walal kafirul muslimah, dan tidak berhak mewarisi orang kafir kepada orang muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini menjadi dasar terlarangnya orang yang berbeda agama untuk saling mewarisi. Baik yang meninggal itu bapaknya yang kafir ataupun bapaknya yang muslim, anaknya yang kafir. Bapaknya yang muslim, anaknya yang kafir, bapaknya tidak boleh mewarisi kepada anaknya yang muslim. Sebaliknya kalau bapaknya kafir, tidak boleh mewarisi hartanya kepada anaknya yang muslim. Itu aturan mengenai larangan atau istilahnya di mamnu'ul irsi, tercegahnya seorang mewarisi orang lain. Nah, itu tadi ya seluruh 3 materi dari materi ke-6, 7, dan 8 yang sudah saya sampaikan yang saya rapel pada hari ini. Hari ini tanggal 21 November 2023. Dan berikutnya saya akan sampaikan informasi mengenai hafalan mana, hadis-hadis mana yang harus dihafalkan. Ya, ini dia ya. Untuk materi ke-6, hadis yang dihafalkan itu adalah hadis nomor 1. Ingat, ini rada banyak nih. Kemudian hadis materi ke-7, ini ada banyak juga ini. Hadis nomor 3. Ya, perhatikan ya, hadis nomor 3 ya. An Umi Atiyah taqalat kunanunha nuhidda ala mairin. Panjang ini. Jadi mereka yang masih banyak utang jadi ribet ini. Makanya sudah saya ingatkan dari dulu. Dan yang terakhir materi ke-8, hadis yang dihafalkan adalah hadis nomor 3. Ingat, 6 itu 1, 7 itu 3, 8 itu 3. 6, 1, 7, 3, 8, 3. 1, 3, 3. Hadis 6, 1. Hadis 7, 3. Hadis 8, 3. Itu yang harus kalian hafalkan untuk pertemuan akan datang. Dan saya perlu sampaikan bahwa untuk hadis 6, hafalannya tanggal 28. Ingat ya, hafalan hadis materi 6, hadis nomor 1, itu hafalannya tanggal 28 November. Ya, betul ya. 28 November. Untuk hadis materi 7, hafalannya tanggal 5 Desember 2023. 5 Desember 2023 untuk hadis materi 7, hadis nomor 3. Dan untuk hadis nomor 8, hadis materi 8, hadis nomor 3, ini nanti akan saya buatkan penugasan secara video. Jadi saya ingatkan, video akan dibuat untuk hadis hafalan materi 8 nomor 3. Jadi yang nanti
hafalannya saya akan buatkan menu tugas hafalan hadis materi 8 nomor 3. Ya. Akan saya buatkan nanti pada sekitar tanggal berapa? Tanggal 5. Akan saya buatkan menunya dan tolong hadisnya dibuatkan video. Tolong diingat ya, ketika kalian video sama seperti peraturan membuat peraturan hafalan itu. Jadi usahakan kameranya, perhatikan baik-baik ya. Kameranya setengah badan, bukan setengah muka ya, bukan begini ya, tapi setengah badan. Ya, setengah badan. Setengah badan. Seperti ini. Kemudian usahakan pada saat merekam video tutup mata. Tutup mata. Atau pejamkan mata. Buatlah video seperti itu. Kemudian hafalkan. Hadatsana Abu Asim la yarisul muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul musliman. Seperti itu. Ingat, tidak boleh ada catatan yang ada di samping, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak boleh. Usahakan bebas, jauhkan dari catatan. Dan nanti buat videonya itu untuk setoran hadis materi 8, hadis nomor 3. Bukan yang ini ya, bukan yang 6, bukan yang 7. Untuk hadis 6 dan 7 akan ada Zoom meeting pada tanggal 27 dan 5 Desember. 27 November dan 5 Desember. Untuk nanti penugasan tugas hadis hafalan materi 8 nomor 3 akan saya buatkan nanti pada tanggal 5 dengan batas akhir sampai tanggal 12. Nah, kemudian 12 itu baru akan ada UAS. Ini saya dapat informasi dari fakultas ya. Nanti kepastiannya tanggal berapa itu menunggu surat resmi yang ada dari fakultas. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan minggu depan saya akan buka kelas Zoom meeting untuk setoran hadis materi ke-6, hadis nomor 1. Itu ya. Saya juga tidak tahu ini untuk yang belum setoran gimana. Nah, urusan kalian lah. Saya tidak mau mengurus itu karena ya sudah saya ingatkan dari dulu. Hafalnya harus sekarang, jangan nanti Pak. Nanti waduh, ribet saya jadi susah kalau kayak begini. Karena kalau sudah ada berhadapan dengan materi hadis 6, materi 6, materi 7 itu sudah repot. Karena panjang. Kalau sudah kayak begini kan yang repot siapa? Harus segera dikejarin yang masih belum menyelesaikan tunggakan setoran hafalan sebelumnya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.